Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Brahman Vidya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ngurah Agung Santana Widyadana dengan NIM 251705199. Yang pertama itu apa definisi Brahma Vidya? Secara etimologis, Brahma Vidya berasal dari dua kata Sanskerta. Brahma berarti Tuhan atau realitas tertinggi, dan Vidya berarti pengetahuan atau kesadaran sejati, yang artinya Brahma Vidya adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan atau hakikat kebenaran tertinggi. Brahma Vidya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bersifat spiritual praktis. Artinya, bukan sekedar mengetahui tentang Tuhan, melainkan mengantar manusia untuk mengalami Tuhan dan kesadaran hidupnya. Dua aspek pengenalan Tuhan dalam Brahma Vidya. Dalam Brahma Vidya, Tuhan dikenal melalui dua cara pandang utama, yaitu sebagai Nirguna Brahma dan Saguna Brahma. Nirguna Brahma menggambarkan Tuhan dalam keadaan tanpa sifat dan tanpa bentuk. Tuhan dalam aspek ini tidak dapat dipikirkan dengan akal biasa atau tidak bisa digambarkan dengan kata-kata maupun simbol. Ia melampaui dari ruang, waktu, dan pikiran manusia. Karena sifatnya sangat abstrak dan transenden, pendekatan kepada Nirguna Brahma biasanya dilakukan melalui meditasi, renungan, dan pengetahuan rohani yang mendalam. Di sisi lain, ada Saguna Brahma menggambarkan Tuhan sebagai yang memiliki sifat dan bentuk, sehingga dapat dipahami oleh pikiran manusia. Tuhan dipersonifikasikan dalam berbagai manifestasi, seperti dalam wujud dewa-dewi atau simbol-simbol suci. Tujuan dari Brahma Vidya tersebut tersendiri adalah untuk mencapainya moksa, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian, sekaligus menumbuhkan srada atau keyakinan serta bakti atau pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, Brahma Vidya menjadi dasar bagi kehidupan spiritual umat Hindu agar tidak hanya menjalankan ritual, tetapi juga memahami makna terdalam dari ajaran agama. Sumber ajaran dari Brahma Vidya dibagi menjadi dua, yaitu pertama Upanishad. Salah satu sumber utamanya adalah Upanishad, yang merupakan bagian akhir dari Weda. Upanishad banyak membahas hubungan antara Atman atau jiwa individu dan Brahman atau Tuhan. Di dalamnya diajarkan bahwa pada hakikatnya Atman dan Brahman adalah satu, dan ketidaktahuan manusialah yang menyebabkan ia merasa terpisah dari Tuhan. Upanishad juga menekankan bahwa dunia bersifat sementara, sedangkan Brahman adalah kekal. Kesadaran akan kesatuan Atman dan Brahman inilah yang membawa manusia pembebasan spiritual. Selain Upanishad, ajaran selanjutnya yaitu dari Brahma Sutra. Brahma Sutra yaitu karya filsafat yang merangkum ajaran-ajaran Upanishad dalam bentuk sutra yang sistematis dan logis. Kitab ini menjelaskan bahwa Brahman adalah sebab utama alam semesta dan bahwa pengetahuan tentang Brahman merupakan jalan menuju moksa. Brahma Sutra berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menyusun ajaran ketuhanan secara teratur sehingga dapat dipahami secara rasional. Kedudukan Brahma Vidya dalam ajaran Hindu terdapat 3 kerangka dasar, yaitu Tattva, Susila, dan Upacara. Brahma Vidya termasuk dalam kerangka Tattva karena membahas hakikat Tuhan, jiwa, dan alam semesta. Sebagai bagian dari Tattva, Brahma Vidya menjadi landasan bagi ajaran etika dan ritual. Tanpa pemahaman Brahma Vidya, pelaksanaan upacara keagamaan hanya akan menjadi kegiatan lahirlah tanpa makna mendalam. Sebaliknya, dengan memahami Brahma Vidya, umat Hindu akan mengetahui siapa yang dipuja, mengapa ia berdoa, dan untuk apa ia menjalani kehidupan beragama. Brahma Vidya memberi arah bahwa tujuan hidup manusia bukan untuk membahagiakan duniawi, tetapi juga kesadaran rohani dan penyatuan kembali dengan Tuhan.
Kesimpulannya adalah Brahma Widya adalah ilmu ketuhanan dalam ajaran Hindu yang mempelajari hakikat Tuhan sebagai kebenaran tertinggi serta hubungannya dengan jiwa manusia. Tuhan dipahami sebagai nirguna Brahma tanpa bentuk dan sifat, dan saguna Brahma berbentuk dan bersifat, agar dapat didekati sesuai kemampuan manusia. Ajaran ini menjadi dasar filsafat atau tatwa yang menuntun umat Hindu menuju kesadaran rohani dan tujuan hidup tertinggi, yaitu moksa. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih.